Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan membuatkan video untuk mengisi karir Kemdikbud yang mungkin tadi tidak sempat datang ke Prodi untuk mengisi bersama. Jadi saya akan ulangi mekanisme atau cara mengisinya melewati video ini. Ya, yang pertama kita masuk ke Dikbud HR. Silahkan Bapak Ibu login ke Dikbud HR, bisa diklik, dicari di Google-nya Dikbud HR, kemudian kita masuk. Kebetulan punya saya sudah masuk otomatis ya Bapak Ibu. Ini masuknya menggunakan NIP kalau tidak salah ya, menggunakan NIP kemudian password yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua adalah karir Kemdikbud. Kita klik karir Kemdikbud. Di sini ada petunjuknya. Jadi yang tidak tahu email atau passwordnya mungkin bisa dirubah di Dikbud HR. Atau ya mungkin kalau memang sudah lupa sama sekali bisa menghubungi bagian kepegawaian mungkin ya. Jadi kita masuk di sini, saya menggunakan NIP dan juga password. Kita masuk ke karir. Jadi yang kita isi pertama itu adalah di karir Bapak Ibu. Jadi ini wajib dan saya lupa tanggal terakhirnya, itu terakhirnya harusnya di bulan ini juga ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah kita masuk di sini, sudah dapat akun kita seperti ini. Bapak Ibu sudah masuk di akunnya masing-masing. Silahkan diklik pengembangan kompetensi ya, di sebelah kiri ini pengembangan kompetensi. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik pengembangan kompetensi, ini untuk yang karir ya. Untuk yang Dikbud HR nanti Dikbud HR itu di data pribadi. Di sini data pribadi. Kemudian nanti akan masuk ke bagian ya silahkan Bapak Ibu dicek data pribadinya, kalau ada yang tidak sesuai bisa diedit. Nah, kemudian kita bisa masuk ke bagian keluarga, bagian pendidikan dan pelatihan, kemudian bisa disinkronkan dengan data BKN. Bapak Ibu klik sinkron, klik baik, nanti dia akan muncul, dan Bapak Ibu klik lagi sinkron, kemudian akan muncul di sini ya. Itu Dikbud HR. Nanti Dikbud HR ya, kita ke ini yang dulu di karir ya. Nah, Bapak Ibu sudah masuk di bagian pengembangan tadi. Jadi pengembangan kompetensi ya, mengklik bagian pengembangan kompetensi, maka akan muncul seperti ini. Ini kebetulan sudah saya isi. Nah, jadi kita mengisi bagian rencana pengembangan periodik ya. Kita klik di bagian rencana pengembangan periodik. Nah, di sini kita langsung klik. Ini mungkin sudah terisi sebelumnya ya Bapak Ibu, 2023, 2021 dan lain-lain. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih tahunnya, mau dari tahun berapa. Nah, kita di pilihan ini dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, karena ini adalah rencana pengembangan diri kita selama 5 tahun ke depan. Jadi di tahun 2025 kita rencananya mau apa, 2026 mau apa, 2027 mau apa, sampai dengan 2029. Jadi bagusnya sih saran kami tadi kita runut ya Bapak Ibu dari tahun 2025. Nah, misalkan ini kita langsung ambil contoh. Jadi untuk tahun 2025, misalkan teman-teman yang belum AA atau pekerti atau AA ya, kebalik. Jadi bisa misalkan membuat itu menjadi salah satu rencana pengembangan dirinya di tahun 2025, di tahun depan. Jadi kita klik di sini tadi tahun 2025, kemudian di klasifikasinya kita memilih pelatihan. Jadi di klasifikasi ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah pendidikan. Kalau pelatihan berarti nanti ada banyak jenis pelatihan yang bisa kita ikuti di dalam maupun di luar negeri. Tetapi kalau dia pendidikan, ini sifatnya jika Bapak Ibu ingin melanjutkan pendidikan atau menambah jumlah pendidikannya. Jadi pendidikan ini kategorinya pendidikan, kemudian jenjangnya apakah mau S2 atau S3 dan seterusnya. Jadi katakanlah kita pengen S3 misalkan di 2025, jadi kita buat seperti itu. Dan di tahun yang sama, ini kan ada 5 tahun yang kita akan buat perencanaan. Jadi boleh kita mempunyai program itu tidak hanya satu Bapak Ibu. Jadi rencananya di 2025 boleh banyak programnya, entah itu pendidikan, entah itu pelatihan. Kita
kita kembali ke contoh yang tadi ya, bahwa 2025 rencananya adalah kita mengikuti pelatihan AA mungkin ya, karena Bapak Ibu yang kemarin mungkin tahun ini sudah ikut pekerti, jadi di 2025 ikut AA. Maka kita pilih di sini klasikal ini tatap muka ya Bapak Ibu, kemudian non klasikal itu daring atau online ya. Tapi koreksi nanti kalau salah, ini tadi memang dengan teman-teman di Prodi kita juga tidak 100% yakin teknik mengisinya benar, cuman paling tidak ya sama lah, tadi beberapa teman kita mengisi dengan pola yang sama. Nah, kita mengisi klasikal karena kita berharap tatap muka, dan kemarin memang pekerti tatap muka, berarti kemungkinan besar juga AA nanti akan tatap muka. Nah, lalu di sini kita memilih jalur pengembangan kompetensi klasikal lainnya ya. Jadi di bagian jalur atau jenjang kita memilih jalur pengembangan kompetensi klasikal lainnya. Kemudian di rumpun jurusan atau rumpun ini kita memilih rekomendasi untuk para pengajar. Jadi seperti ini tadi ya, entah rekomendasi untuk semua pegawai, tapi tadi teman-teman memutuskan kita memilih rekomendasi untuk para pengajar. Nah, nama pelatihannya apa? Nama pelatihannya, nah kita pilih pelatihannya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ada banyak jenis pelatihan yang bisa kita pilih, tapi karena tadi kita rencananya ingin mengikuti pekerti, AA, jadi kita ambil yang ini. Ya, kita ingin mengikuti AA. Nah, jadi pelatihan AA adalah program pengembangan profesi untuk dosen yang bertujuan untuk memperdalam keterampilan mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Nah, jadi kita mengikuti petunjuk yang ada di sini. Estimasi JP-nya adalah 80. Ini wilayahnya kita nasional ya, karena pilihannya cuma 2 Bapak Ibu, nasional dan internasional. Jadi kita pilih nasional dengan estimasi JP tadi sebesar 80 JP. Jadi kita ikuti 80 JP. Bagus-bagusnya sih kalau kita punya informasi konkret ya, JP-nya ada berapa. Cuman saya lupa Bapak Ibu untuk JPA itu ada berapa kemarin. Jadi kita ikuti ini dulu. Nah, untuk anggaran ini bisa kita nolkan atau bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah rentan anggaran. Ya, rentang anggaran itu untuk misalnya kawasannya nasional, jadi di anggaran 1.500.000 sampai dengan 10 juta. Jadi kira-kira di berapa anggarannya saya kurang tahu, teknik mengisi seperti ini, cuman tadi beberapa teman-teman memutuskan untuk kita ambil angka maksimal di 10 juta misalnya seperti itu. Nah, jadi kita ambil 10 juta. Prioritasnya misalnya apa? Kalau kita memang wajib banget tahun 2025 kita harus AA, jadi kita bisa tingkatkan prioritasnya ke tinggi ya. Kemudian kita simpan dulu. Nah, oke, tersimpan. Jadi ketika sudah kita simpan dan tersimpan, nah ini beberapa kali memang seperti ini yang saya lihat tadi ya, yang kami rasakan tadi Ibu. Dia agak lambat munculnya. Jadi mau tidak mau kita akan refresh di sini. Kita akan klik di sini, kemudian kita enter ya. Nah, apakah dia kemudian sudah masuk atau belum, kita cek lagi di pengembangan karir. Kita cek di bagian bawah pengembangan karir kita, apakah sudah masuk di halaman 2-nya ya. Oh, ini sudah masuk ya. Jadi ketika kita udah klik OK tadi, mungkin agak lama bagiannya, dia sudah masuk di sini. Jadi ini tahun 2025 klasikal, jalur pengembangan kompetensi, kita mengikuti AA dengan JP tadi estimasi ada 80 JP, kemudian anggarannya 10 juta di situ tadi. Nah, kemudian ini prioritas tinggi. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, ini bisa kita hapus ya ketika memang dirasa salah atau dirasa tidak perlu. Ini bisa kita hapus ya dengan mengklik tombol ini, hapus. Kemudian kita juga bisa edit ya ketika misalkan ternyata ini bukan prioritas tinggi tapi prioritas sedang misalnya. Jadi ini bisa kita edit di sini. Jadi masih bisa kita edit Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi di tahun 2025 seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan untuk tahun yang sama. Untuk tahun yang sama
Bapak Ibu misalkan ingin masih mengikuti pelatihan, kemudian jalurnya juga klasikal atau misalkan non klasikal, kita pengennya daring misalnya seperti itu. Lalu kita pengen apa? Jadi kita bisa lihat di bentuk dan di jalurnya di sini Bapak Ibu. Nah, anggap misalnya jalur pengembangan kompetensi non klasikal lainnya, atau mau yang spesifik juga bisa. Tinggal kita baca di sini. Komunitas belajar. Jadi ini lebih ke pribadi masing-masing Bapak Ibu inginnya seperti apa. Tapi yang jelas yang ada hubungannya dengan pengembangan karir Bapak Ibu, dan juga untuk mensupport program studi atau universitas secara umum. Jadi misalkan non klasikal lainnya, kita tinggal pilih ingin pelatihan yang seperti apa yang ingin kita ikuti di sini. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu sendiri yang akan membuat di situ. Kemudian untuk masalah anggaran dan lain-lain itu kan nanti akan muncul seperti ini. Saya juga merekomendasikan ya untuk kita yang mungkin kemarin tertolak di lektor, yang mau naik lektor atau lektor kepala, atau bahkan tapi di prodi kita Pekon nggak ada ya yang ini. Tapi di pelatihan kita bisa mengikuti kegiatan jalur klasikal. Kemudian yang di sininya adalah pelatihan fungsional Bapak Ibu ya. Jadi yang japungnya belum naik atau kemarin tertolak ya, jadi kita saran saya lebih baik mengikuti kegiatan pelatihan fungsional. Jadi ketika di sini pelatihan fungsional, maka di rumpun atau jurusannya kita tinggal pilih mana ya yang fungsional juga. Nah, pelatihan Japung Bapak Ibu, pelatihan jabatan fungsional. Kemudian nama pelatihannya pelatihan fungsional dosen. Mana ya? Pelatihan fungsional dosen. Nah, jadi kita yang ingin naik Japung ya, atau kemarin tertolak Japungnya ya, kayak saya ya salah satunya. Jadi saya pengen tahun depan itu saya ikut pelatihan, jadi biar tidak salah lagi, kemudian berkasnya bisa diterima dan tidak tertolak lagi 2-3 kali seperti itu. Jadi kita bisa mengikuti pelatihan klasikal. Di sini bentuknya adalah pelatihan fungsional, jurusannya adalah pelatihan jabatan fungsional, kemudian nama pelatihannya pelatihan fungsional dosen. Nah, ini wilayahnya tetap nasional. Kemudian JP-nya adalah kita ikuti contoh yang di atas saja, estimasi 100 JP dengan anggaran ya di sini 0 sampai 10 juta. Jadi kita anggap misalnya membuat di anggaran maksimal adalah 10 juta. Kemudian prioritasnya karena kita pengen segera untuk naik Japung misalnya, jadi kita bisa prioritaskan ini tinggi dan kita simpan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika tersimpan, dia akan berada di tempat yang ini tadi, kemudian di posisi ini ya. Nah, jadi di 2025 kita sudah punya 2 rencana ya. Kita punya 2 rencana pengembangan diri periodik. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan AA, dan yang kedua adalah mengikuti pelatihan Japung atau pelatihan fungsional dosen. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu ya. Kami belum tahu persisnya apakah boleh sebanyak-banyaknya atau ada standar minimal maksimalnya. Itu informasi yang jujur sampai sekarang kami belum tahu Bapak Ibu. Jadi tadi teman-teman di prodi membatasi, ada yang dalam 1 tahun hanya mengisi 1 sesuai kemampuannya dan mungkin mengatur dengan kesibukan masing-masing. Ada yang mengisi 2 dan maksimal ada yang mengisi 3 tadi di tahun yang sama ya. Jadi ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3, kembali ke Bapak Ibu. Cuman memang secara aturan kami tidak tahu ya apakah minimal 1 itu boleh atau memang harus 2 atau harus 3 gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa kita cari tahu bersama informasinya, dan mungkin yang tahu bisa sharing di kolom komentar atau di informasi selanjutnya. Nah, ketika ini sudah semua, anggaplah ini sudah Bapak Ibu isi ya. Ini Bapak Ibu sudah tambahkan semua sampai dengan 2026 apa programnya, 2027 apa. Kita ambil contoh ya, misalkan di 2028 ini rencananya adalah
melanjutkan pendidikan S3 misalkan ya Bapak Ibu. Bagi yang belum S3, kita misalkan rencananya melanjutkan pendidikan S3. Jadi kita tinggal klik 2028, klasifikasinya bukan pelatihan tetapi pendidikan. Kemudian di jenjangnya kita mengambil jenjang S3 atau doktor. Rumpun jurusannya kita misalnya pengennya S3 pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Nah, kemudian jenis pendidikannya kita juga tetap ini bukan ya, salah. Jadi jenis pendidikannya ini kita memilih apakah tugas belajar dengan jaminan pembiayaan atau beasiswa, tugas belajar menggunakan tidak meninggalkan tugas belajar tapi dengan jaminan pemberian beasiswa. Berarti ini mungkin izin belajar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf juga kalau saya salah, saya belum mengambil sampai ke tahap S3 ya. Jadi nah, kemudian yang ini meninggalkan tugas jabatan dan dengan biaya mandiri. Nah, ini tugas belajar dengan biaya mandiri. Kemudian ini mungkin izin belajar dengan biaya mandiri. Jadi ada 4 pilihan Bapak Ibu. Pertama adalah tubel dengan beasiswa, kemudian izin belajar mungkin di sini tidak meninggalkan tugas jabatan dengan beasiswa, kemudian dengan biaya mandiri, dan juga yang di sini adalah dengan biaya mandiri tetapi tidak meninggalkan pekerjaannya. Jadi sebutannya kalau saya tidak salah, mohon maaf Bapak Ibu kalau salah, itu izin belajar ya, dengan radius berapa kilometer, 60 atau berapa atau aturan itu. Nah, jadi ini bisa kita ambil yang ini ya Bapak Ibu. Kami tadi di Prodi mengambil yang ini, cuman beberapa yang ingin melanjutkan dengan biaya mandiri juga bisa mengambil yang ini. Karena kalau misalnya kampus yang ingin kita tuju untuk S3 itu di luar Pulau Kalimantan, otomatis kita mau tidak mau adalah meninggalkan tugas kita sebagai dosen. Jadi mungkin kita akan dapat tugas belajar. Cuman pilihannya apakah dengan jaminan beasiswa atau dengan biaya mandiri. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Kita ambil contoh misalkan dengan beasiswa. Kemudian, nah ini untuk wilayahnya, apakah Bapak Ibu ingin di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi kalau misalkan di luar negeri mungkin bisa mengganti ke internasional, kalau di dalam negeri dia di nasional. Di sini untuk anggaran sudah dibuat seperti itu Bapak Ibu. Ada rancangannya. Jadi untuk wilayah nasional itu di range sekitar 300 sampai dengan 581 juta. Kemudian di internasional itu 2 sampai 2,7 M. Nah, ini JP-nya Bapak Ibu bisa mencari tahu dulu ya, kampus yang ingin dituju itu kampus apa. Kemudian di kurikulum kampusnya itu jumlah JP-nya berapa atau jumlah SKS-nya berapa. Nah, tinggal konversikan, tinggal kalikan. Misalnya SKS-nya 10, satu SKS itu 45 menit, jadi berapa JP seperti itu. Jadi misalnya 10 dikali 45 dapat 450, berarti di sini 450 JP seperti itu. Pemahaman kami seperti itu ya tadi Bapak Ibu. Mohon maaf ini kalau misalnya salah ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cari dulu di kampus yang mau dituju itu dari awal masuk sampai lulusnya berapa SKS totalnya, kemudian dikonversikan ke dalam JP. Nah, di sini anggarannya Bapak Ibu bisa buat dari range 300 sampai dengan 500 ini tadi. Kemudian ketika sudah, apakah di tahun 2028 ini memang menjadi prioritas utama? Kalau menjadi prioritas utama bisa buat tinggi. Kalau misalkan cuma setengah-setengah bisa dibuat sedang. Tapi kalau misalkan tidak terlalu menjadi prioritas bisa dibuat rendah di sini. Jadi kembali ke Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal di klik selesai. Jadi misalkan ini tadi ada 2.500 JP misalnya, kemudian kita ambil anggarannya 300 juta, atau misalnya mau maksimal di 581 ya, 581 juta, kemudian prioritasnya sedang misalkan, karena waktunya lumayan lama ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi misalnya Bapak Ibu klik simpan. Nah, ketika sudah tersimpan kita oke. Nah, jadi kalau sekali dua kali Bapak Ibu klik OK dan dia tidak kembali ke ini, caranya seperti tadi ya Bapak Ibu, tinggal diklik di sini, kemudian kita enter untuk nge-refresh.
refreshnya kembali. Nah, ini kemungkinan sudah tersimpan. Kita klik di pengembangan kompetensi tadi ya, kita lihat di ini sampai 2 halaman ya karena banyak. Nah, ini tadi sudah tersimpan ya di 2028. Rencana kita adalah melanjutkan pendidikan di doktor atau S3 dengan bidang ilmunya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika sudah Bapak Ibu selesaikan sampai 2029, maka selanjutnya ini bisa kita cetak Bapak Ibu untuk mintai tanda tangan dari verifikator. Jadi kita cetak di sini ya. Ini jenis pengembangan semua, status ini juga semua. Kemudian lokasinya Palangkaraya ya, karena verifikatornya di Palangkaraya kalau punya kami, Palangkaraya. Kemudian jabatan ini verifikator pejabat penanda tangan di apa namanya, aplikasi karir untuk punya saya kebetulan Bu Merisa. Beliau dulu adalah ketua prodi, cuman sekarang kan bukan ketua prodi lagi, jadi di sini mungkin saya ganti dengan verifikator. Ya, saya ganti dengan verifikator. Harusnya Kaprodi ya, cuman Korprodi, cuman karena sekarang Korprodi kami adalah Bu Eriawati, jadi beliau saya tulis di sini jabatan adalah verifikator. Kemudian kita generate Bapak Ibu. Nah, setelah ini selesai akan muncul nih rangkumannya seperti ini dari 2025. Cuman saya nggak tahu ini 2024 nya ngikut Bapak Ibu, semua tadi di prodi ngikut. Nah, dari 2025 sampai dengan 2029 seperti itu. Jadi meskipun kita isinya tadi agak acak, tapi di tabel ini tetap dia nih. Nah, ini kan 2008 saya sampai bertambah nih gara-gara tadi kita tambah. Nah, kemudian kita print, kita bisa print ya. Kita klik di sini untuk ngeprint Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tanda tangani dan kita minta tanda tangan si Ibu verifikator. Kalau kami ada Bu Merisa nih tadi. Nah, itu saja yang bisa saya bagi Bapak Ibu untuk mengisi karir ini sendiri. Dan saya bilang tadi ketika ada yang salah yang Bapak Ibu isi, Bapak Ibu bisa hapus ya. Cara menghapusnya adalah dengan mengklik logo bak sampah ini. Kita klik hapus, kemudian ya. Oke, maka dia akan terhapus, terreplace dia. Kita kembali lagi. Ya, ini contoh yang tadi sudah saya buat ya. Perhatian, ini kita hapus, klik ya. Jadi Bapak Ibu, yang saya lihat sampai sekarang ini bukan seperti BKD yang ada simpan permanennya ya Bapak. Jadi masih bisa kita edit, masih bisa kita perbaiki ketika memang tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi masih bisa kalau mengeditnya tinggal diklik di sini. Kemudian kalau menghapusnya kita tinggal klik yang bak sampah ini. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk mengisi rencana pengembangan diri periodik di karir.kemdikbud.go.id. Silahkan kita sambil diskusi bersama, nanti ini akan kita upload ya di YouTube. Bapak Ibu bisa bantu di kolom komentar ketika memang ada yang keliru, jadi biar nggak panjang ke yang lain kelirunya ini. Cuman sejauh ini yang kami isi di prodi tadi adalah seperti itu, dan ini memang masih bisa kita edit Bapak Ibu ya. Kita edit, kita hapus ketika memang ada salah, jadi harusnya aman saja. Yang penting kita usahakan mengisi dulu selama 5 tahun ke depan itu rencananya apa, karena batas pengisian itu, nah ini ada jadwalnya. Batas pengisian data, jadwal pemutahiran data untuk satuan kerja Anda adalah 2 September sampai dengan 30 September. Saya nggak tahu apakah ini batas atau seperti apa, cuman kami mengasumsikan ini batas pengisiannya sampai 30 September. Nah, jadi tinggal kita masuk ke sini tadi, pengembangan kompetensi. Ya, itu untuk mengisi karir Bapak Ibu. Karena durasi video ini juga lumayan panjang, jadi untuk Dikbud HR saya singkatnya saja. Mungkin kayak tadi saya katakan, tinggal sinkron saja yang bisa kita sinkronkan, baik di penilaian maupun di
riwayat. Ini riwayat juga masih bisa disinkron di arsip, bisa Bapak Ibu tambah sendiri arsip-arsipnya. Jadi tadi di prodi kami baru mengisi di bagian pelatihan. Jadi ada BIMTEK kemarin Bapak Ibu, mungkin yang aktif ya, pasti juga kita sama-sama mengikuti blended learning kemarin. Jadi itu masuk ke bimbingan teknis. Nah, itu yang baru diisi tadi. Ya, baru ada 2 diisi. Kemudian kemarin juga ada pelatihan digital marketing. Jadi untuk beberapa sertifikat BNSP kita masih belum mengisi karena bingung juga mau mengisi di bagian mana. Jadi cara mengisinya di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan yang bimbingan teknis tadi ya, BIMTEK untuk pelaksanaan program pembelajaran blended learning kemarin, ini sempat kita ikuti bersama ini di tahun 2023. Jadi kita tambahkan di sini. Di sini adalah diklat BIMTEK ya. Jenis diklatnya bimbingan teknis, nama diklatnya kita isi bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran ini, kemudian lembaganya yang mana ya, saya lupa lembaganya, tapi di sertifikat kan pasti ada Bapak Ibu ya. Sepertinya pusat pengembangan ini, kemudian nomor sertifikatnya Bapak Ibu bisa buat. Ini kenapa sudah ada, karena memang sudah saya habis isi Bapak Ibu. Tanggal mulai dan tanggal selesainya itu Bapak Ibu bisa lihat di sertifikat. Jadi kita klik di sini, tahunnya kita geser ke atas 2023, Maret saya lupa rasanya 15 Maret seperti itu. Kemudian di sini tadi kita samakan tanggal selesainya di 16 Maret misalnya Bapak Ibu ya. Untuk memastikan silakan lihat di sertifikat tahunnya 2023, durasinya berapa JP, apakah 30 JP saya lupa ya di sertifikat. Kemudian di sininya kita pilih pendidikan. Nah, kita pilih pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal upload dari dokumen Bapak Ibu ya. Jadi sertifikatnya diambil dari dokumen Bapak Ibu. Ketika sudah diupload, kemudian klik simpan perubahan. Nah, baru dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk Dikbud HR ini belum selesai kami isi semua karena masih bingung juga beberapa, tapi paling tidak di karir ya sudah ada sedikit pencerahan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Bagi yang belum sempat ke prodi tadi untuk mengisi, semoga dengan video ini bisa terwakilkan ya informasinya, dan mohon komentarnya juga kalau memang ada dari penyampaian tadi ternyata yang salah. Oh, misalnya harusnya kayak gini Kopen, misalnya gitu. Jadi biar tidak menular terlalu banyak ke yang lain salahnya nih. Jadi bisa kita edit bersama, berhubung waktunya juga masih bisa sampai 30 September. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Mari kita berdiskusi untuk UPR unggul dan berkarakter.